Di hari aku dan Lius mendaftarkan pernikahan, dia demi mencatatkan nama anak dari cinta pertamanya di kartu keluarga. Dia mengusirku dari biro sipil. Anak Rosa mau masuk kartu keluarga. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahimu. Lius, sudah 7 tahun. Setiap kali kita di sini, dia selalu punya alasan menghalangi. Waktu nikah kita sudah tertunda 7 tahun. Cobalah pakai nuranimu. Apakah aku harus tetap menunggu? Rosa hamil sebelum nikah. Ayah anaknya nggak mau tanggung jawab. Aku sebagai temannya nggak boleh membantunya. Daftar nikah hanya masalah kecil. Memasukkan anak ke dalam keluarga itu yang penting. Mina Jisan, berlapang dada lah. Berlapang dada? Baik. Kalian menikahlah. Pernikahan ini, aku gak mau lagi. Lius, gak masalah anak ini gak masuk kartu keluarga. Kamu menikahlah dengan Mina. Jangan karena aku mengganggu hubungan kalian. Dia sudah menungguku selama 7 tahun. Tunggu 1 bulan lagi, tak masalah. Ayo masuk. Benar. Aku sudah menunggu 7 tahun. Tapi sekarang, aku gak mau menunggu lagi. Ayah, aku setuju menikah ke luar negeri. But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Your attention please. That final Istriku, maafkan aku. Para dewan direksi tua itu tiba-tiba menyusahkanku. Aku nggak bisa keluar. Tapi aku sudah menyiapkan mobil kantor cabang menjemputmu. Nanti kau perhatikanlah papan nama bertuliskan nama Inggrismu. Siapa yang kemarin dengan yakin mengatakan mau menjemput istrinya? Ini salahku. Nanti malam, terserah kau saja. Tapi istriku, kenapa kau bertelepon dengan suamimu masih pakai kacamata hitam? Hari ini aku gak cukup tidur. Bagaimana? Apakah jelek? Istriku cantik sekali. Istriku, di depanku, kau boleh dengan bebas menjadi dirimu. Gak perlu menjaga citramu. Kita adalah suami dan istri. Apapun penampilanmu, aku akan selalu mencintaimu. Baiklah Pak Sandi. Jemputan sudah datang. Aku tutup dulu. Hati-hati, aku tunggu kau pulang. Baik. Sampai jumpa. Kak Lius, bukankah itu adalah wanita yang selalu mengikutimu? Lihatlah. Aku sudah bilang dia nggak bisa tanpamu. Dia pasti akan mencarimu. Mina? Mina, kemari. Mina, kau nggak dengar aku bicara denganmu? Jangan sok hebat. Lepaskan. Kenapa? Menghilang 5 tahun. Akhirnya nggak tahan mencariku. Kalau bukan melihat Kak Lius sudah menjadi sukses di grup Puma, dia pasti pulang mau mencari keuntungan. Dia memang ahli begituan. Kak Lius baru menjadi manajer cabang grup Kuma. Dia sudah pulang. Sepertinya meninggalkanku selama ini. Dia hidup dengan gak baik. Wina, 5 tahun gak bertemu. Kehidupanmu kenapa semakin buruk? Dulu kau memilih pergi tanpa pamit. Sekarang sudah menyesal? Menyesal? Menyesal apanya? Menyesal karena kau demi Rosa dan meninggalkanku yang sakit maaf di jalan? Lius, aku sungguh sakit. Gak bisa tahan lagi. Rumah sakit di depan saja. Jangan manja. Rosa ada masalah penting. Kau naik taksi saja. Turunlah. Aku sungguh sakit.
Lius. Turun. Lius. 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 Menyesal kau demi dia berkali-kali melewatkan hari peringatan kita. Terima kasih pesta ulang tahun dari Lius untukku. Merayakan hubungan kita selama 10 tahun. Lius, aku yang di saat itu pernah menganggapmu segalanya. Tapi bagimu, aku bahkan gak sebaik bayangan Rosa. Semua ini sudah gak penting. Aku yang sekarang sudah punya suami, anak, kehidupan yang bahagia. Meninggalkanmu adalah hal yang gak pernah akan kusesali. Wina, dari pintu penerbangan ekonomi sampai jalur VIP ini pasti harus berjalan 20 menit. Demi bertemu Lius, kau berjalan begitu jauh, pasti lelah. Aku bukan demi dia. Wina, kau masih sama seperti dulu. Demi bertemuku memakai segala cara. Katakanlah, dari mana kau dengar hari ini aku mau jemput Nyonya Grup Kuma? Nyonya Grup Kuma? Sepertinya dia suruhan Sandi untuk menjemputku. Wina, kau memang aneh. Kenapa karena marah langsung hilang? Kau nggak tahu, Lius selama 5 tahun ini mencarimu dengan susah. Karena mau kembali, maka jaga sikapmu. Anak Rosa di bulan 9 akan masuk sekolah. Nantinya, kau yang antar jemput. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir untuk membujukku. Kau berlebihan. Aku bukan. Wina, aku tahu memintamu mengantar jemput anak membuatmu merasa nggak adil. Tapi jangan salahkan Lius. Lagi pula, selama 5 tahun kau menghilang, dalam waktu ini, siapapun nggak tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Meski Lius mau memberimu pekerjaan sebagai asisten pribadi, kau juga nggak bisa melakukannya. Kau di rumah saja menjaga anakku. Tenang saja, nggak ada yang akan meremehkanmu. Rosa, 5 tahun berlalu, kau masih saja seperti kotoran. Kau, Ternyata, dia masih peduli padaku, bahkan masih sama. Bersikap cemburu. Lius, Sudahlah. Wina, kau harus tahu diri. Menjadi pembantu Rosa lebih berharga daripada keadaanmu sekarang. Setidaknya bisa dapat makan. Kau jaga anak saja. Tenang saja. Di rumahku ada kamar. Untuk pembantu. Lihatlah Kak Lius sangat baik padamu. Gak mau kau menderita, makan dan rumah sudah disiapkan untukmu. hanya minta kau menjaga anak Rosa. Itu lebih baik daripada kau hidup miskin. Cepat terima kasih pada Kak Lius. Wina, tenang saja. Kalau anakku nak, aku akan membereskannya. Gak akan membiarkanmu menderita. Dia bisa menderita apa? Dulu karena hal sepele itu sampai menghilang. Sekarang gak tahan dan kembali. Dia menderita juga karena tindakannya. Masalah sepele? Ternyata di hatimu, kau selalu menganggap menikah dengan Rosa hanya hal sepele. Anak Rosa harus masuk kartu keluarga. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahinya. Dapat nikah hanya hal sepele. Memasukkan anak ke kartu keluarga yang penting. Dia sudah menungguku 7 tahun. 1 bulan lagi sudah gak masalah. Benar juga, Lius yang dulu mencintaiku sudah mati di saat Rosa muncul. Bagus juga, sudah 5 tahun. Semuanya sudah berlalu. Kalian datang menjemputku kan? Ayo. Menjemputmu? Kau pantas. Hari ini yang mau kau dijemput adalah nyonya dari keluarga Guma. Istri sah dari Pak Sandi. Kau lihatlah dia. Mirip orang yang kenal Pak Sandi.
Wina, sudah 5 tahun kau sudah nggak setingkat dengan kami. Tak tahu juga wajar. Tapi demi mencegahmu berbuat malu, aku berbaik hati memberitahumu. Pak Sandi, namanya Sandi Guma, orang terkaya di kota Ciangi, penguasa grup Guma, pewaris dengan harta ratusan miliar. Down till you go, down till you can't go no more. And where Dia adalah penguasa di dalam bisnis. Orangnya romantis, tapi baginya, istrinya adalah segalanya. Siapa yang melukai istrinya, orang itu pasti akan binasa. we're down. Semua orang juga tahu. Mau membujuk Pak Sandi, lebih baik membujuk istrinya. Tentu saja. Nyonya Grup Guma adalah orang yang paling dimanjakan Pak Sandi. Sandi bodoh ini. Aku sudah minta dia jangan menonjolkan diri. Sederhananya, Nyonya Grup Guma adalah orang yang paling dikagumi oleh wanita di kota Ciangi. Tapi, aku masih tahu kabar rahasia. Tahun lalu, Pak Sandi demi membuat istrinya senang, terbang ke luar negeri untuk membelikan gelang yang melambangkan cinta sejati. Harganya sampai 200 miliar. Tunggu. Inilah gelangnya. Kenapa kau punya gelang ini? Kenapa kau bisa punya gelang ini? Ini kasihmu ini seperti asli. Siapa yang berikan padamu? Apakah kau beli sendiri? Lepaskan. Kembalikan. Gelang palsu ini mirip dengan aslinya. Bahkan potongan permatanya sangat mirip. Lebih bagus daripada imitasi yang kubeli. Tapi, aku nggak akan pakai barang palsu di depan umum. Apakah kau mengira memakai gelang palsu sudah bisa menyamar jadi Nyonya Grup Guma? Wina, apakah kau mau bilang kau adalah Helena? Nyonya Grup Guma yang dikatakan sangat dimanjakan oleh Pak Sandi. Dengan penampilanmu, nggak pantas kenal Pak Sandi. Pak Sandi adalah penguasa bisnis. Dia sangat hebat, sangat cerdas. Kau kira kau pakai barang palsu bisa menipu orang? Tentu saja. Wanita yang bahkan dibuang oleh Kak Lius beraninya berkhayal begini. Bagaimana kalau kau jual padaku gelang ini? Aku jual dengan harga 2 kali lipat. Aku nggak jual. Kembalikan. Harga itu sudah sangat tinggi. Sudah bisa membuatmu makan enak. Kau jangan tak tahu diri. Ini pemberian Sandi. Kembalikan. Kau Diam! Nama Pak Sandi jangan kau sembarangan sebut. Kau sembarangan bilang punya hubungan dengan Pak Sandi. Kau mau membunuhku. Wina, hari ini Kak Lius susah payah bisa menjemput Nyonya Grup Guma. Apa niatmu menggila di sini? Vina, apakah kau tahu? Tahun lalu, perusahaan Kak Lius sudah dibeli Pak Sandi. Sekarang kami hanya bisa membujuk Nyonya Grup Guma. Kak Lius baru bisa punya posisi kuat di Grup Guma. Kau mau mencelakainya? Ada apa ini? Tatapan Wina. Kenapa sudah berbeda? Wina, aku tahu kau iri padaku dan Lius sekarang hidup dengan baik. Tapi kau juga jangan membuat masalah. Kalau sampai Pak Sandi tahu, Lius akan tamat. Benar, Kak Lius dan Rosa berbaik hati menerimamu. Kau malah membalas dengan kejahatan. Aku tahu kau benci pada Lius. Tapi kau jangan membalasnya dengan cara kejam ini. Kau wanita gila. Sudah 5 tahun, masih gak masuk akal begini. Ternyata dulu begitu. Sekarang juga sama. Apa yang Rosa katakan baginya adalah benar. Sedangkan aku selalu salah. Cukup. Karena hubungan masa lalu, aku nggak perhitungan denganmu. Ambil 200.000 ini, belilah pakaian yang layak. Kalau kau nggak mau jaga anak, beberapa hari lagi, aku akan mencarikan pekerjaan untukmu. Tenang saja, sejak Pak Sandi membeli perusahaanku. Uang sedikit ini, gak ada apa-apanya.
Nggak perlu. Aku nggak perlu sumbangan orang asing. Bukan milikku, aku nggak akan ambil. Kalau milikku, aku nggak akan mengalah. Apa maksudmu? Aku orang asing? Karena sudah berpisah, maka seharusnya berpisah sampai tuntas. Lagi pula, kau memberiku uang. Kekasihmu tahu. Ternyata cemburu. Aku nggak punya kekasih. 3 hari lagi, itu perayaan ulang tahun Nyonya Grup Kuma. Aku mau membawamu melihat-lihat. Ambil cek tunai ini, belilah pakaian yang layak. Jangan nantinya membuatku malu. Aku bilang nggak perlu. Baiklah. Wina, sekarang kau merasa hebat? Karena kau nggak mau, aku bawa Rosa pergi. Lius, tenang saja. Aku akan bersiap dengan baik. Gak akan membuatmu malu. Semoga setelah 3 hari, kalian masih bisa percaya diri. Sekarang dipikirkan, dulu nggak menikahimu adalah pilihan yang paling cerdas. Dulu nggak menikah denganmu, itu juga adalah keputusanku yang paling bijak. 5 tahun lalu, setelah aku memelas, orang tuaku akhirnya mengizinkan aku dan Lius menikah. Saat aku menunggu di biro sipil dengan senang untuk menikah dengan Lius, aku nggak menduga, bukan hanya Lius yang datang. Bahkan Rosa, cinta pertamanya juga datang. Anak Rosa mau masuk satu keluarga. Aku mau menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahimu. Di saat itu, aku sudah menyerah dan memilih pergi. Lalu aku bertemu dengan Sandi Kuma. Aku menikah dengannya. 1 tahun kemudian, kami sudah punya anak. Kalau bukan karena mau menemani Sandi sembahyang, aku nggak akan kembali. Apalagi bertemu denganmu lagi. Oh, benarkah aku seharusnya berterima kasih kepadamu? Istriku, kali ini kau adalah tokoh utamanya. Kau jalan-jalan dulu. Aku jemput anak kita dan menemuimu. Baik. Hati-hati. Baik. Wina, kau masih sama seperti dulu. Kau bilang nggak datang, tapi masih datang juga. Tapi, kau berpakaian begini mau mengejarku lagi. Setidaknya memakai yang kusukai. Hari ini acara penting. Kau ingin membuatku malu? Lepaskan. Wina, aku bicara denganmu. Tempat duduk kita ada di sini. Kau mau kemana? Itu tempatmu. Tempatku ada di sana. Ayah, apakah ibu akan suka kejutan dari kita? Tentu saja. Aku mau memberi ibu lebih banyak stroberi. Ibu paling suka makan stroberi. Wina, kau memang ada di mana-mana. Bagaimana kau bisa masuk kemari?
Kau mau merayu Lius lagi? Lepaskan. Kau masih berani memakai barang palsu ini? Bukankah itu Gelang cinta sejati. yang dibelikan Pak Sandi untuk istrinya? Apakah dia adalah nyonya grup Kuma? Jangan ditipu dia. Yang dia pakai adalah imitasi. Dia diam-diam masuk kemari. Nggak mungkin nyonya grup Kuma. Diam-diam masuk. Bukankah ini akan membuat kita dimarahi Pak Sandi? Pak Sandi segera tiba. Kalau sampai salah paham, Pak Lius, ini teman Anda. Aku nggak kenal. Lepaskan gelangmu. Lalu keluarlah. Acara hari ini nggak bisa mulai tanpa aku. Kau yakin mau mengusirku? Kau pura-pura apa? Kau anggap dirimu istri Pak Sandi? Lepaskan gelangnya. Kau masih menghindar? Lihatlah, barang palsu memang palsu. Rendahan seperti ini. Sama-sama sampah. Dasar! Satpam, bawa keluar wanita gila yang menyamar jadi istri Pak Sandi. Sedang apa? Lepaskan. Aku adalah nyonya Gukuma. Diam. Kau masih berani bilang Pak Sandi. Kenapa? Mau membuat rumor kau adalah istri Pak Sandi. Tamparan ini akan kubalas dengan berkali-kali lipat. Kau mengancamku. Cukup! Wina, kau sudah cukup nggak? Lepaskan. Ayah, sudah selesai. Sudah selesai. Ibu pasti akan sangat suka. Apa yang ayah siapkan untuk ibu? Ini adalah hadiah untuk ibu. Di dunia ini hanya ada satu hadiah ini, ya. Wah, Pak Sandi, grup musik sudah siap. Semuanya sudah siap. Kita beri ibu kejutan. baik. Wina, kau sudah cukup nggak? Lepaskan. Malam ini kau sengaja memakai gelang ini, memakai pakaian ini kemari, untuk membuatku cemburu kan? Dasar. Asalkan kau memohon padaku, aku bisa memberimu kesempatan untuk perbaikan. Sudah 5 tahun, kau masih saja sama. Kau masih membuat orang jijik? Perbaikan? Setelah itu, aku masih harus menemanimu berakting memperebutkanmu. Lius yang dulu paling suka drama begini. Dia sambilan bersamaku, sambilan berhubungan dengan cinta pertamanya. Lius, ikut aku pulang. Lius, kau janji malam ini tinggal menemaniku. Dia menikmati sikapku yang memperebutkannya. Dia merasa dia sangat mempesona. Aku tanya terakhir kali, dia atau enggak? Wina, jangan sembarangan. Konyol sekali. Dia menikmati cinta dari 2 wanita, mempermainkan wanita. Tapi masih pura-pura, seperti merasa terganggu. Lius, apakah kau tahu? Orang sepertimu yang mengandalkan rasa cemburu wanita. Kau bahkan gak pantas menjadi sampah. Aku melihatmu saja merasa jijik. Kau! Bukankah kau mau aku cemburu baru melakukan ini? Aku sudah menunggumu 5 tahun, Wina. 5 tahun ini, aku gak menyentuh wanita lain, jangan gak tahu diri. Kau pernah menyentuh Rosa atau enggak? Apa bedanya? Lagi pula, aku enggak mau.
Aku sudah cerai dengannya. Memangnya kenapa? Sampah berganti tempat, apakah dia bukan sampah? Kau... Gawat! Pak Sandi segera tiba. Ayah, cepatlah. Ibu masih menunggu kita. Baik. Sialan kau, Wina. Kalau kau bisa bersumpah padaku, kau gak akan cemburu dan memancing Rosa lagi. Aku bisa maafkan kau atas masalah kau menghilang 5 tahun. Bahkan masalah hari ini kau mengacaukan pesta ini, aku juga bisa membelamu di depan Pak Sandi agar dianggap bermasalahkan. Selain itu, bukankah kau dulu suka anak? Aku bisa memberimu kesempatan untuk melahirkan anakku, anak kita sendiri. Asalkan kau berjanji padaku, kau harus patuh kepadaku. Melahirkan anak? Tidak lantas. Jangan tak tahu diri. Aku menghargaimu adalah rezekimu. Sandi segera tiba. Kalian semua pasti akan dihabisi. Cepat, usir dia keluar. Pak Sandi paling sayang istrinya. Kalau dia tahu pesta istrinya menjadi begini, kita semua pasti akan dihabisi. Kau, minggir. Keluar. Aku adalah istri Pak Sandi. Coba saja menyentuhku. Sudah begini masih mau berbohong. Kau nggak bisa melihatku berhasil. Kau... Kalian sedang apa? Ani, kenapa nggak nampak Wina? Berhenti! Aku adalah istri Pak Sandi. Coba saja menyentuhku. Sudah begini, kau masih berbohong. Kau gak bisa melihatku berhasil. Kau... Kak Lius Rosa, kalian... Wina sialan ini beraninya menyamar jadi istri Pak Sandi. Pak Sandi segera tiba. Kalau dia melihatnya, kita semua akan dihabisi. Cepat bawa dia pergi. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah nggak sempat. Cepat, ruangan sebelah. Cepat. Pak Sandi, kenapa nggak melihat istri Anda? Ayah, bukankah kau bilang ibu menunggu kita di sini? Di mana ibu? Nak, tenanglah. Sekarang aku pergi tanya. Pak Lius, apakah kau bertemu istriku? Ya seharusnya duduk di sana. Betul. Pak Sandi, posisi itu terus kosong. Mungkin istri Anda belum sampai. Ayah, apakah ibu tersesat lagi? Tenang saja, Nak. Sekarang aku menelepon ibu. Gawat. Sialan kau.
sudah punya pria luar masih merayu Kak Lius. Kau nggak tahu malu. Ayah, menara sampahnya sudah hancur. Kalau ibu lihat, apakah akan marah? Siapa yang lakukan? Pak Sandi, tadi ada wanita gila yang menerobos masuk. Nggak sengaja mengacaukan tempat ini. Tapi tenang saja, dia sudah aku usir. Benar, dia sudah diusir oleh kami. Kau gila! Diam, kecilkan suaramu. Kau mau memancing Pak Sandi kemari? Sialan ini. Ribut sekali. Kalau begini, pasti akan ketahuan. Bagaimana ini? Pak Sandi begitu sayang istrinya. Kalau ketahuan oleh Pak Sandi, dia menyamar jadi istrinya, menipu orang di sini. Nggak peduli dia mati atau enggak, nantinya kita juga pasti akan dihabisi. Masukkan ke dalam. Lepaskan aku. Di situ ada orang. Pak Sandi, itu di ruangan sebelah biasanya dipakai oleh pelayan. Tadi mungkin pelayan yang ceroboh menjatuhkan barang. Benar, benar. Cepat. Pak Sandi. Dulu di bandara nggak bisa menjemput Nyonya, ini salahku. Sekarang di pesta ulang tahun Nyonya dibuat kacau oleh wanita gila itu. Aku akan menebus kesalahanku. Sebelum Nyonya masuk, aku akan mendekor dengan baik. Nyonya pasti puas. Baik. Pak Doni, minta semua petugas hotel untuk bersihkan tempat acara. Harus cepat. Ayah, bukankah ayah bilang sudah mengantar ibu ke pintu depan? Ibu kemana? Nathan, tenanglah. Ibumu mungkin tersesat. Beritahu aku, hari ini ibu pakai baju warna apa? Aku bantu kau cari. Ayah membelikan ibu baju baru yang khusus untuk ibu. Hari ini ibu pasti memakai baju warna hitam. Warna hitam? Apakah benar? Apakah Lina adalah istri Pak Sandi? Lius, menurutmu apakah Wina adalah istri Pak Sandi? Pak Setio, selikilah. Kenapa Nyonya sudah sampai di pintu depan tapi nggak masuk acara? Baik, Pak Sandi. Gak mungkin. Aku terlalu memahaminya. Dia pernah bilang, umur hidupnya hanya mau melahirkan anakku. Lius, setelah menikah kita lahirkan 2 anak. 1 cowok, 1 cewek. Bagaimana? Lihatlah kau ini. Hanya tahu anak saja. Kapan tesis kelulusanmu bisa sebagus rencana dalam kehidupanmu? Bodoh. Ini bukan apa-apa. Aku suka padamu. Aku ingin punya anak dengan orang yang kusukai. Apa salahnya? Kau tertawa apa? Aku hanya mau melahirkan anakmu. Hanya melahirkan anakmu saja. Benar juga. Hari ini dia memakai pakaian miskin. Pasti bukan istri Pak Sandi. Dia begitu mencintaiku. Jangankan menikah dan melahirkan anak dengan pria lain. Seumur hidupnya gak akan meninggalkanku. Kenapa aku merasa nggak tenang?
Kali ini coba saja kau berontak. Sandi, aku di sini. Tolong aku. Sandi, aku di sini. Tolong aku. Andi, Pak Sandi. Pergilah. Kueku. Kue yang aku buat dengan ayah untuk ibu sudah tiada. kau baik-baik saja? Ayah, kejutan yang kita siapkan begitu lama sudah hancur. Gak masalah. Nanti aku bawa kau buatkan kue yang lebih besar dan bagus. Kalau ibu melihat kau menangis, pasti akan sangat sedih. Ya. Nah, ibu pernah bilang, pria nggak boleh menangis. Benar, ibu pernah bilang aku adalah pria, gak menangis. Aku mau menjadi seorang pria yang membuat ibu bangga. Pak Sandi, maaf sekali. Aku yang ceroboh. Tergelincir barulah menjatuhkan kuenya. Tenang saja. Sekarang aku hubungi ahli kue dari luar negeri untuk membuatkan kue yang lebih bagus untuk Nathan. Gak perlu lagi. Maaf sekali, Pak Sandi. Mina, ini salahku. Kalau bukan hari ini datang untuk cemburu, aku nggak akan membuat Pak Sandi marah. Cepat, bersihkan ini. Baik. Maaf. Aku bawa kau membuat kue yang lebih besar dan bagus untuk ibu. Bagaimana? Baik, kali ini aku mau buatkan kue yang lebih besar dan bagus untuk ibu. Nak, jangan menangis. Aku di sini. Sakit sekali. Sandi Kumar. Sandi Kumar. Ayah, itu suara ibu. Aku mau cari ibu. Nak, kau tunggu aku di sini. Aku akan bawa ibu keluar. Baik. Pak Sandi, di dalam ini hanyalah gudang. Istri Anda nggak mungkin di dalam. Benar Pak Sandi. Istri Anda begitu penting, mana mungkin ada di dalam situ. Anda pasti salah paham. Aku nggak akan salah dengar. Tadi itu adalah suara ibu. Jadi maksud kalian, anakku berbohong? Enggak, bukan Pak Sandi. Aku hanya bilang, siapapun yang ada di dalam, pasti bukan istri Anda. Benar. Pak Sandi, aku bisa menjamin. Orang di dalam pasti bukan istri Anda. Pak Sandi. Thank you. Kalian diam-diam di sini sedang melakukan apa? Aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Sudah selesai. Aku mau meriksa kelistrikan. Di sini selain kalian, masih ada orang lain? Sini hanya ada kami. Tak ada orang lain. Benar, hanya kami. Kalau aku tahu kalian berbohong, Kami nggak akan berbohong. Kami tahu akibatnya.
Sampai jumpa. Kau gila? Santi ada di luar. Kalau sampai dia tahu, kita pasti akan mati. Jangan banyak bicara. Kalau nggak begini kita pasti akan dihabisi. Cepat masukkan dia ke dalam. Lihatlah baju yang kau berikan. Bau sekali. Jangan banyak bicara. Kalau aku nggak sigap menemukan 2 pakaian pegawai ini, bagaimana bisa menipunya? Apakah dia sudah mati? Jangan ngomong yang sial. Aku tahu batasannya. Aku hanya memukul pingsan saja. Lagi pula, siapa suruh dia mengacau di acara istri Pak Gandhi? Ini pantas dia dapatkan. Aduh, sekarang pikirkan cara bagaimana kita kabur. Aku tahu. Ayah, sudah menemukan ibu. Pak Sandi, sudah menemukan nyonya, dia ada di mana? Di kamera hotel menunjukkan setelah nyonya masuk nggak pernah keluar. Buka lampunya! Buka lampunya! Aku tanya sekali lagi. Siapa yang melihat istriku? Wanita yang tadi menyebut dirinya istri Pak Sandi. Jangan benaran. Jangan sembarangan. Pak Lius sudah menyangkal, mana mungkin diam. Baiklah. Bagus. Karena kalian tak mau mengakuinya. Pak Setio, geledah. Hari ini bagaimanapun juga harus menemukan dia. Baik, Pak Sandi. Nyonya menghilang. Cari semua tempat. Harus temukan nyonya. Geledah. Baik. Ayah, ini adalah permata di gelang ibu. Kalian bilang tak bertemu istriku. Kenapa bilangnya ada di sini? Katakan. Kalian bawa dia kemana? Pak Sandi, Anda salah paham. Gelang ini palsu. Ini milik wanita yang menyamar jadi istri Anda. Dia mau menipu kami. Benar. Gelang ini di dunia hanya ada satu. Di dalamnya bahkan terukir nama istriku. Kau bilang, aku salah lihat. Apakah Wina adalah istri Pak Sandi? Blokir semua pintu keluar. Gak boleh ada yang keluar. Baik. Ayah, ibu kenapa? Nak, kau pulang menungguku. Ibu baik-baik saja. Aku pasti akan membawa ibu pulang.
Hai. Silakan datang. Pak Sandi, semua yang di sini adalah orang penting di kota Ciamis. Kau melakukan ini kurang baik. Kau dari keluarga Disaka kan? Mulai hari ini, semua aset keluarga Lisaka di kota Ciamis sudah kublokir. Kau beraninya menyembunyikan informasi istriku di wilayah. Ini adalah risikonya. Pak Sandi, aku salah. Lepaskan aku, Pak Sandi. Aku tahu kalian semua adalah keluarga yang sudah lama di kota Ciamis. Tapi hari ini kalian katakan di mana istriku, atau kalian binasa dari kota Ciamis. Kalian pilih sendiri. Aku selalu menepati janji. Salah. Sepertinya Wina adalah istri Pak Sandi. Harus keluarkan dia. Kalau enggak, kita akan mati. Ayo. Kalian sedang apa? Berhenti! Kakak! Kamu! Lepaskan aku. Wina! Wina, Rumah sakit. Nyonya sudah pingsan. Ambulans sekarang juga. Pak Sandi, Anda pasti salah. Dia adalah tunanganku, bukan istri Anda. Nyonya! Pak Setio, awasi semua orang ini. Kalau terjadi hal buruk pada istriku, aku mau mereka tersiksa. Baik. Sandi. Kau sudah bangun. Apakah masih merasa sakit? Aku baik-baik saja. Kau sudah pingsan selama 7 jam. Masih bilang baik-baik saja. Tenang saja. Aku sudah baik-baik saja. Di mana Lius dan lainnya? Masih di aula acara. Aku minta Pak Setio mengawasi mereka. Bawa aku temui mereka. Ada masalah? Sudah harus diperhitungkan. Mana mungkin? Wina mana mungkin menjadi istri Pak Sandi? Dia pernah bilang hanya mencintaiku saja. Habislah. Kita sudah membuat marah Pak Sandi. Apakah kita masih bisa hidup di kota Ciamis? Ini salahmu. Kau yang meminta kami membawa Wina ke ruangan sebelah. Sekarang kami juga yang kena. Kau harus tanggung jawab. Aku tanggung jawab apa? Kalianlah yang mau membantu. Bukan urusanku. Pak Sandi kali ini beneran marah. Kita akan mati. Semua orang di kota Ciamis tahu Pak Sandi begitu sayang pada istrinya. Kita sudah menyinggung istri Pak Sandi. Habislah sisa hidup kita. Kalau tahu dari awal, aku nggak akan ikut campur. Ini salah kau bodoh. Mencelakai kami sial denganmu. Ini salahmu. Salahmu. Salahmu! Benar! Ini salahnya si Nilsoni. Berdiri kau! Lius!
Kau bilang Wina adalah tunanganmu. Kenapa langsung menjadi istri Pak Sandi? Aku nggak mau tahu. Kau yang memulai ini. Kau harus tanggung jawab. Aku lebih ingin tahu apa yang terjadi. Aku juga nggak tahu dia adalah istri Pak Sandi. Dia begitu mencintaiku. Mana mungkin istri Pak Sandi? Dia sudah bilang hanya akan menikah denganku. Wina, kau mau menikah denganku? Aku mau. Lius, seumur hidupku hanya mau menikah denganmu. Dia begitu cinta padaku, meski aku bangkrut. Meski aku kehilangan segalanya, dia juga mau menemaniku bangkit kembali. Lius, aku sudah menjual beberapa barang. Ini ada 2 juta. Semoga bisa membantumu melewati kesulitan. Kau ambil dulu. Gelang pemberian nenekmu, kenapa sudah nggak ada? Kau ambil dulu. Aku nggak percaya. Ini pasti palsu. Dia begitu mencintaiku. Mana mungkin menikah dengan Sandi? Nggak mungkin. Pasti ada salah paham. Pasti ada salah paham. Will you take me higher to a place where blood Lius, aku takut. Pak Sandi, Nyonya Wina, sebelumnya kami yang bodoh. Mendengar hasutan orang hina, kami barulah membuat salah paham. Benar, ini semua salah paham. Ini salah Pak Lius. Dia menghasut kami. Kami nggak bermaksud menyinggung istri Anda. Mina, di antara ini pasti ada salah paham. Kau bukan istri Pak Sandi. Iya kan? Kau memukulku? Sekarang, kita sudah impas. Wina, kenapa kau memukulku? Kenapa? Ada apa? Ketika ditampar, kau sudah tahu sakit? Iya. Sudah terpikirkan? Baik. Kau juga sudah memukulku. Sekarang kau bisa beritahu aku apa hubunganmu dengan Pak Sandi? 5 tahun lalu, Nyonya sudah menikah dengan Pak Sandi. Kalau bukan Nyonya orangnya sederhana, selama ini nggak pernah dipublikasikan, hari ini mana mungkin kau permainkan? 5 tahun lalu? Bukankah itu? Benar. Di saat hari pendaftaran itu, kau mengusirku dari biro sipil. Aku sudah bertemu dengan Sandi. Dia memayungiku, membuatku kembali bersemangat. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kau begitu mencintaiku. Mana mungkin bisa meninggalkanku dan menikah dengannya? Lius, kenapa kau masih saja berperasaan? Kau kira aku masih bisa kau permainkan seperti dulu? Kau bisa mempermainkan cinta begitu banyak wanita? Dengan apa kau meminta wanita hanya mencintaimu saja? Gak ada. Ingat, dengarkan aku.
Kita sudah sepakat akan bersama selamanya. Demi kau, menjaga diri selama 5 tahun. Demi kau, aku bercerai dengan Rosa. Kau nggak boleh begini. Menjaga diri? Konyol. Kau tanyalah nuranimu. Kau dan Rosa sungguh hanya teman? Selama ini, kalian hanya bilang berteman saja, tapi melakukan hal suami istri. Sekarang kau mengatakan ini. Kau nggak merasa dirimu konyol? Aku. Kau memang tetap saja membuatku jijik. Tapi sekarang sudah nggak penting. Kalau kau dulu nggak dengan tegas mau menikah dengan Rosa, mungkin aku nggak bisa bertemu Santi. Aku yang sekarang hidup dengan bahagia, bahkan punya anak. Anak? Gak heran saat aku melihat anak itu, aku merasa alis matanya agak familiar. Wina! Kau mengkhianatiku. Kau bilang seumur hidupmu hanya menikah denganku saja. Kau menipuku. Kau menipuku selama 5 tahun. 5 tahun! Lius, sampai kapan kau berpura-pura sok cinta begitu? Semua masalah berasal dari sampah kotor sepertimu. Gak pantas dicintai. Baik, aku kotor. Bagaimana denganmu? Kau hanya menyukai Santi karena dia berkuasa. Dulu kau bilang hanya menikah denganku. Kau hanya menipu. Kau adalah orang sialan yang menyukai kekayaan. Sialan! Pak Lius! Aku ingatkan kau. Ini adalah wilayah keluarga gua. Jangan sembarangan. Pak Sejo, lepaskan dia. Pak Lius, kenapa? Aku nggak perhitungan denganmu. Kau malah mau duluan. Kau harusnya bersyukur Pak Setio tadi menghalangimu. Kalau kau melukai istriku, 1 jari saja, aku pasti akan membuatmu tersiksa selamanya. Pak Sandi, ampun. Lius, dengarkan. Aku akan hancurkan kekuasaanmu, kekayaanmu, dan juga posisimu. Aku buat kau rasakan. Rasanya jatuh dari tempat yang tinggi. Pak Setio. Pak Lius, gelang yang kalian rusaki hari ini namanya gelang cinta sejati. Harganya 200 miliar. Ini adalah notanya. Juga perjanjian asuransinya. Kau punya waktu sebulan untuk membayarnya. 200 miliar? Bagaimana aku bisa membayarnya? Pak Lius, dari perkiraan harga kantor cabang grup Puma yang menjadi milikmu, 3 aset properti, dan juga 2 mobil mewah, harganya 90 miliar. Sisa 110 miliar, kami akan buat surat utang. Anda hanya perlu tanda tangan dan membayarnya. Kalian ini mau mengambil semua asetku. Aku... Tenanglah. Permainan baru dimulai. Pak Sandi, aku salah. Aku bersedia menjadi pelayan Anda. Ampunilah aku. Telah. Wina, bantu aku. Baik nggak? Aku susah payah baru bisa berhasil. Aku nggak bisa kehilangan ini. Wina. Jangan panggil aku. Kau nggak pantas. Kau bisa kena risiko hari ini karena perbuatanmu. Pantas. Karena masalah istriku sudah selesai. Jadi sekarang saatnya perhitungkan masalah kalian. Siapa yang menyembunyikan istriku?
Sepertinya kalian Bukan, itu dia. Dia yang meminta kami sembunyikan Wina. Kami hanya dengarkan perintahnya. Benar, kami disuruh dia. Kami juga terpaksa. Ampun Pak Sandi. kalian mau menebus kesalahan. Bagaimana dia perlakukan istriku? Kalian berdua lakukan seperti yang dia lakukan. Sekarang, lakukanlah. Kalian mau apa? Lius, tolong! Lius, tolong! Lius, tolong aku! Lius, tolong aku! Lius! Jangan salahkan kami. Ini perbuatanmu sendiri. Ayo! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lius! Tolong aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Pak Santi, ini sudah cukup? Dia bahkan baru memukul istriku. Aku lakukan sendiri. Diam. Pak Sandi, lihat. Sudah cukup. Nona Rosa, Anda harus bersama Pak Lius membayar gelang ini. Kami akan buat surat utang. Anda hanya tanda tangan dan bayar saja. Apa? Uang begitu banyak. Bagaimana aku bayar? Bukan urusan kami. Kalau kau nggak bisa bayar tepat waktu, dalam 3 hari, surat pengacara akan dikirim ke email Anda. Pak Sandi, aku salah. Meski aku menjual semua aset, keluarga aku juga nggak bisa bayar. Pak Sandi, aku mohon. Maafkanlah aku. Wina. Bukan, Nyonya Wina. Nyonya Wina. Karena kita pernah berteman selama ini. Maafkanlah aku. Baiklah. Aku sudah pernah peringatkan kau, gelang itu asli. Kau bisa seperti ini karena perbuatanmu. Bayar saja. Masalah Nona Rosa sudah diperhitungkan. Giliran kalian. Minggir! Pak Sandi, apa yang Anda bilang kami akan lakukan. Bermurah hatilah, ampunilah kami. Lius dan Rosa itu yang menjebak kami. Bukan, kami nggak akan berani lagi. Nggak berani lagi. Sekarang sudah tahu minta ampun. Saat kalian mengganggu istriku, kenapa nggak kepikiran masalah ini? Wina, kami sudah tahu salah. Maafkanlah kami, aku mohon. Kita juga pernah menjadi teman. Bermurah hatilah. Maafkan kami. Kami sudah tahu salah. Aku mohon. Cukup. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Baik, aku janji nggak akan muncul di depanmu lagi. Ayo. Kalau kalian... Sekarang sudah jam 10 malam. Setelah jam 12 malam, aku nggak mau melihat kalian di kota Ciami lagi. Paham? Pak Sandi, tenang saja. Kami segera pergi dari kota ini. Kami pasti akan pergi. Nggak akan mengganggumu. Wina, ayo pergi. Wina! Kalau 5 tahun lalu, aku nggak menikah dengan Rosa, apakah kita nggak akan seperti hari ini? Kau menikah dengan Rosa hanya mematikan harapan terakhir hubungan kita. Meski kalian gak menikah, kita juga gak akan bersama sampai akhir. Akhir kisah kita, saat kau berkali-kali demi dia dan meninggalkanku, sudah ditakdirkan. Apakah kau nggak ada perasaan kepadaku lagi?
Aku sudah nggak mencintaimu lagi. Wina, aku bersedia memberikan perusahaanku, uangku kepada Sandi. Mengganti kau kembali, bagaimana? Aku bersumpah hanya mencintaimu seorang. Semua asetmu masih tak cukup satu belang istriku. Ayo pergi. Lius, kita pergilah. Ayo! Semua ini karena kau! Wina! Wina! Aku salah! Hei, ada apa denganmu? Aku sudah mau bersih-bersih. Cepat bangun. Keluar. Jangan halangi aku. Lius, nanti kita menikah lahirkan 2 anak. 1 cowok, 1 cewek. Bagaimana? Dasar kau ini, kenapa hanya memikirkan anak? Kapan tesis kelulusanmu bisa sebagus rencana kehidupanmu? Bodoh. Kenapa? Aku suka padamu. Aku mau melahirkan anak dengan orang yang kusukai. Apa salahnya? Kau tertawa apa? Aku hanya melahirkan anakmu. Hanya melahirkan anakmu. Baik. Wina. 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 Nyonya, pria itu datang lagi. Ini sudah seminggu. Dia terus berlutut di depan. Dia nggak mau pergi. Dia tetap mau menemui Anda. Minta satpam usir dia. Hari ini sudah 3 kali. Dia sendiri yang menerobos masuk. Dia berlutut di sana. Dia mau berlutut sampai bertemu Anda. Kami juga nggak berdaya. Wina, aku salah. Maafkanlah aku. Temuilah aku. Hanya sekali saja. Lius, kau masih sama saja. Di hatimu, yang gak bisa kau dapatkan, barulah yang terbaik. Kau gak bisa menutupi sifatmu yang hanya ingin mendapat hal baru. Wina, akhirnya kau mau menemuiku. Wina, kau bersedia menemuiku. Apakah berarti kau masih menyukaiku? Meski hanya sedikit. Baju yang kau pakai ini sepertinya hadiah yang kuberikan. Kau masih ingat? Aku tahu kau masih menyukaiku. Cincin ini aku cari begitu lama. Aku salah. Aku gak seharusnya mencelakaimu. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Lius, masalah kita sudah berlalu. Pergilah. Jangan ganggu aku lagi.
Wina, boleh saja kau mengusirku. Tapi, aku mohon terimalah cincin ini. Ini juga adalah kenangan kita. Nggak perlu. Aku sudah punya yang terbaik. Lagi pula cintamu itu seperti cincin yang kau pegang, munafik dan rendahan. Aku nggak butuh. Nggak, bukan. Nggak ada. Liu, aku peringatkan kau terakhir kalinya. Mulai hari ini, seumur hidupmu jangan muncul di depanku lagi. Wina! Pak Setio, sepertinya surat utang untuk Pak Lius masih belum membuatnya jerah. Seseorang yang bangkrut masih bisa mengusik istriku. Maaf Pak Sandi, aku segera minta orang untuk menagih Pak Liu. Kalau aku melihatmu mengusik istriku lagi, maka bukan masalah menagih utang lagi. Paham? Wina. Wina. Kau nggak terima pesanan, apa yang kau lakukan di rumah? Kau sedang apa? Kembalikan! Liu, kau cari beritanya lagi. Aku membatalkan semua pesanan untuk pulang memasak untukmu. Kau malah melihat foto wanita lain dan berkhayal. Aku temani kau antar makanan dan tinggal di sini. Di hatimu. Aku masih nggak sebaik wanita sialan itu. Diam! Jangan kau hina namanya. Aku kira kau mencintaiku. Meski kau gak punya uang, aku juga ingin bangkit bersama denganmu. Sekarang sepertinya aku memang bodoh. Orang sepertimu harusnya ku buang di jalan dan mati sendiri. Kau masih berani bilang, kalau bukan dulu kau selalu mendekatiku, memakai anak untuk memaksaku. Wina gak mungkin begini kepadaku. Ini semua salahmu. Semua ini karena kau. Semua masalah karena kau. Kau kira kau siapa? Sudah ada pasangan masih mencari wanita lain. Menikmati cinta dari dua wanita, kau malah menyalahkan wanita. Kau memang munafik, bahkan tak berani mengakui kesalahan. Sungguh menjijikan. Kau! Diam! Kenapa? Sudah mengenai luka hatimu? Kau memang orang gak berguna. Seperti sampah, membuat orang jijik. Kau pantas kehilangan dia. Kau rasakanlah kehilangan segalanya. Dasar pembawa makanan, kau mau mati! Maaf.
Maaf, ini salahku. Ada apa? Nggak ada. Kita jalan-jalan ke sana. Baik, asal kau suka. Vina, kau bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Anak Rosa mau masuk kartu keluarga, aku harus menikah dengannya dulu. 坏还没好，我有些肉去感受。问宿命是否在多久，在持久，在永久，敌不了不朽。恋人总会收到，牵手到，放手到，回首就该足够。 Wina, sekarang aku baru paham. Yang menyakitkan bukan gak mendapatkan cinta, tapi saat sadar dan menyadari, bahkan gak punya kesempatan menebusnya. 待花体验无穷，在花江水煮熟。分岔路口，我伤口贪欲渴求。 Yang mengkhianati ketulusan orang akhirnya akan terjebak dalam kenangan dan hidup dalam luka penyesalan. Sedangkan kalian teman-teman tercintaku akan memiliki hari esok yang indah. Tamat.